Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Husni Mubarok akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Hasan Langgulung. Teman-teman, apakah kalian tahu siapa Hasan Langgulung itu? Mungkin beberapa dari kalian belum tahu siapa itu Hasan Langgulung. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang biografinya. Hasan Langgulung lahir di Rapang, Sulawesi Selatan di Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1934 dari pasangan Tan Rasula dan Siti Fatimah. Riwayat pendidikan Hasan Langgulung dimulai dari pendidikan sekolah dasar, yaitu bertempatan di tempat kelahirannya, yaitu di Rapang, Sulawesi Selatan, tahun 1943 sampai 1949. Setamat sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah Islam di ujung Pandang tahun 1949 sampai 1952. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya di ujung Pandang, ia melanjutkan studinya ke sekolah guru agama Islam yang juga di ujung Pandang pada tahun 1952 sampai 1955. Serta bahasa Inggris di ujung Pandang pada tahun 1957 sampai 1962. Pendidikan selanjutnya, Hasan Langgulung melanjutkan studinya ke Mesir, yaitu di Kairo. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih sepak terjang pendidikan Hasan Langgulung. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran Hasan Langgulung, ke pendidikan yang menurut Hasan Langgulung. Pendidikan menurut Hasan Langgulung bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan masyarakat. Dalam sudut pandang individu, pendidikan adalah proses penggalian harta potensi yang dimiliki individu. Sedangkan dari nilai sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah proses penyaluran nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda. Maka peran psikologi pun adalah sebagai alat dalam proses berjalannya sebuah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Setidaknya ada 3 poin pokok pemikiran pendidikan Islam dalam perspektif psikologi menurut Hasan Langgulung, diantaranya perkembangan potensi individu, masalah belajar, dan pembinaan mental. Perkembangan potensi individu adalah proses belajar yang merupakan gejala dari pendidikan. Dalam pandangan Hasan Langgulung adalah proses penggarapan potensi individu sebanyak-banyaknya. Di dalam dirinya manusia menyimpan segudang potensi yang perlu diwujudkan atau diaktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasan Langgulung memetakan tiga kategori potensi manusia, yakni aspek kognitif, psikologis, dan jasmania. Ketiga aspek inilah dalam proses perkembangan mengalami 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Sedangkan dalam pandangan psikologi, menurut Baharudin, kategori potensi ada 2 bagian, yakni proses jasmania dan ruhania. Potensi individu dalam proses perkembangannya melalui sebuah tahapan atau sering dikenal dengan periodisasi perkembangan. Proses perkembangan individu ditandai dengan bertambahnya umur, di mana adanya perubahan struktur fisik dan psikis, yang di dalamnya meliputi perkembangan kognitif, konatif, afektif, sosial, dan motorik. Pada dasarnya, aspek-aspek potensi yang dikategorikan oleh Hasan Langgulung, Baharudin maupun Winkel, atau bahkan para psikolog lainnya, pada dasarnya sama. Secara umum ada dua kategori besar dalam potensi manusia, yakni potensi jasmania atau fisik dan potensi ruhania atau psikis. Hanya saja Hasan Langgulung mencoba lebih menguatkan diskursus dalam disiplin psikologi, khususnya dalam membendung arus perkembangan psikologi di dunia barat. Hasan Langgulung mencoba memperkaya dengan nilai-nilai Islam di dalamnya.
Semisalnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang disinyalir berkaitan dengan permasalahan perkembangan potensi manusia. Misalnya Quran surat Al-Hajj ayat 22 dan yang lainnya, yang mencoba menjelaskan perkembangan manusia dari masa ke masa. Selain itu, Hasan Langgulung dengan meminjam konsepnya Al-Ghazali menjelaskan adanya potensi internal kejiwaan seperti qalb, ruh, jiwa, dan akal. Kesemua potensi tersebut, lewat proses pendidikan akan mengalami proses pembinaan dan pengarahan untuk diaktualisasikan secara positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa terbentuk kepribadian yang bermoral. Lanjut Hasan Langgulung. Setidaknya dalam konsep Islam bisa melewati dengan 2 langkah, yakni proses pembersihan atau takhliyah dari sifat-sifat tercela dan diikuti dengan proses menghiasi atau tahliyah dengan sifat-sifat terpuji. Jadi semua potensi sebagaimana yang diuraikan Hasan Langgulung pada dasarnya sama. Perkembangan potensi bagaimana yang dikembangkan para psikolog barat menjadi pijakan awal dalam bangunan pemikirannya dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Artinya dalam dialog para psikolog barat sering membahas perkembangan potensi yang hanya bersifat perilaku nampak, overt behavior. Maka dalam nilai-nilai Islam pun, sebagaimana bentuk penguatan gagasan Hasan Langgulung, perkembangan potensi pun mengkaji wilayah-wilayah internal kejiwaan atau perilaku yang tidak nampak, innate behavior, seperti hati, ruh, dan jiwa dan akal. Kedua potensi baik yang bersifat perilaku nampak dan perilaku yang tidak nampak dalam proses pendidikan akan mengalami pembinaan untuk membentuk karakter individu. Di sini Hasan Langgulung hanya lebih menguatkan untuk membentuk karakter individu. Di sini semua potensi yang ada lewat proses pendidikan akan mengalami pembinaan untuk membentuk karakter individu. Selain itu, faktor potensi individu menjadi faktor yang cukup penting dalam mencapai sejatinya tujuan pendidikan. Pendidikan semata untuk mengaktualisasikan potensi individu tersebut. Belajar merupakan salah satu wadah dalam perubahan karakter individu. Terjadinya perubahan karakter individu yang positif akan mengarahkan individu untuk bisa mengaktualisasikan sejumlah kekayaan potensi dalam kehidupan sehari-hari. Belajar juga merupakan sebuah aktivitas yang menghubungkan gejala pendidikan dengan psikologi. Hasan Langgulung dalam membahas masalah belajar, ia mengemukakan gagasan tentang teori proses belajar sosial. Sedangkan dalam diskursus para psikolog barat, mereka juga mengemukakan adanya teori belajar. Setidaknya ada 3 teori besar dalam belajar ala psikolog barat. Di antaranya teori behavioristik dan derivasinya, teori kognitif dan derivasinya, serta teori humanistik, teori belajar behavioristik. Hasan Langgulung menamakannya dengan istilah teori asosiasi. Teori ini melibatkan sebuah rangsangan dalam mempengaruhi di mana munculnya sebuah respon dari individu dan pertautan antara rangsangan dengan respons, atau sering disebut pertautan SR. Sedangkan teori kognitif Hasan Langgulung menamakannya dengan istilah teori lapangan. Teori ini menjelaskan adanya totalitas unsur-unsur seperti banyaknya rangsangan pola-pola yang bergabung dalam rangsangan reaksi makhluk hidup dan makhluk hidup itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan pemikiran Islam. Hasan Langgulung menyimpulkan tentang pendekatan dalam pendidikan Islam yang terbagi ke dalam 3 pendekatan. Pendekatan pertama menganggap pendidikan sebagai pengembangan potensi. Lalu pendekatan kedua cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya. Sedang pendekatan yang
pendekatan yang ketiga menganggapnya sebagai interaksi antara potensi dan budaya, di mana ketiga pendekatan di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kita masuk ke dalam pembahasan pengembangan potensi. Jadi kalau sifat-sifat Tuhan yang berjumlah 99 diaktualisasikan pada diri dan perbuatan manusia, niscaya ia merupakan potensi yang tak terkira banyaknya. Itu menggambarkan bagaimana komplikasinya potensi yang dimiliki manusia, sehingga kalau ia diletakkan di sebuah lingkungan tanpa sumber hidup sama sekali, ia tetap survive karena potensi yang dimilikinya itu. Sehingga potensi manusia sebagai karunia Tuhan itu haruslah dikembangkan. Sedang pengembangan potensi sesuai dengan petunjuk Tuhan itulah yang disebut ibadah. Jadi kalau tujuan kejadian manusia adalah ibadah, dalam pengertian pengembangan potensi-potensi, maka akan bertemu dengan tujuan tertinggi. Pendidikan Islam itu untuk menciptakan manusia yang sejati. Lalu interaksi antar potensi dan budaya. Alam kaitannya dengan Islam. Interaksi antara potensi dan budaya ini lebih menonjol, sebab baik potensi yang berupa roh Allah yang disebut fitrah seperti dinyatakan dalam hadis yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya orang tuanya yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ataupun agama yang diwahyukan kepada Rasul itu juga adalah fitrah. Seperti firman Allah yang artinya fitrah Allah yang menciptakan manusia sesuai dengannya. Jadi fitrah sebagai potensi yang melengkapi manusia semenjak lahir, dan fitrah sebagai din yang menjadi pondasi tegaknya peradaban Islam. Pendeknya fitrah dipandang dari dua sudut yang berlainan. Dari satu segi adalah potensi, dari segi lain ia adalah din. Yang satu adalah roh Allah. Sedang segi lain adalah perkataan, yaitu kalam Allah. Dalam sejarah pendidikan Islam, kita akan melihat bagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan ini beroperasi dengan memperhitungkan aspek-aspek lingkungan di mana ia berada, tanpa melupakan tujuan kejadian manusia. Jadi di sini apa saja sih hal-hal yang bisa diterapkan dalam pendidikan di era sekarang yang bisa kita ambil pelajarannya dari Hasan Langgulung ini? Langgulung pernah mengatakan bahwa yang mengatur, menentukan, dan menyusun adalah fungsi filsafat pendidikan. Sehingga keberhasilan dalam suatu revolusi atau perubahan mendasar adalah dengan menguasai pendidikan dan menyusun kembali sesuai dengan cita-cita semula. Jadi filsafat pendidikan diibaratkan polisi lalu lintas yang bertugas untuk mengecek dan mengontrol arus mana yang harus masuk dan mana yang harus keluar dari bidang pendidikan. Oleh sebab itu, masyarakat Islam perlu membina filsafat pendidikan bagi pendidikan dan pengajarnya, dan berusaha menjelaskan cara menciptakan filsafat pendidikan yang dipercayai oleh masyarakat Islam dalam hal berbagai persoalan dan masalah pendidikan Kemudian hal tersebut dapat dijadikan dasar tempat tegaknya tujuan-tujuan politik, perencanaan, kurikulum, metode, media pengajarannya, dan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikannya. Karena filsafat pendidikan mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pemersatu, penyelaras, dan penghimpun berbagai aspek pendidikan yang tanpa filsafat, pendidikan akan menjadi penghalang seperti batu-batu kerikil di jalanan. Langgulung menekankan pentingnya dan perlunya filsafat pendidikan tidak bertentangan dengan diperlakukannya usaha-usaha ikhlas dan sungguh-sungguh oleh para pendidik dan ahli-ahli dalam berbagai bidang pengetahuan untuk menyimpulkan prinsip-prinsip, nilai praktis, bimbingan dalam bidang pendidikan, dan mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan tujuan-tujuan kebijaksanaan, kurikulum, metode, dan alat-alat pendidikan di dalam masyarakat. Sehingga filsafat pendidikan yang betul harus dibina untuk menentukan tujuan akhir. Maksudnya objektif, nilai-nilai, dan cita-cita yang telah ditentukan lebih dahulu oleh filsafat hidup Islam dan dilaksanakan oleh proses pendidikan filsafat Islam.